Halo Sobat Krakal, perkenalkan kami dari tim PKM RSH Amli Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video edukatif masyarakat yang berisi mengenai apa itu gempa bumi, bagaimana potensi gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami, serta bagaimana sih cara mitigasi tsunami yang benar. Tentu dalam pembuatan video ini kita tidak sendiri. Kami, tim PKM RSH Amli Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, yuk simak baik-baik video ini. Oke teman-teman semua, sebelumnya kami izin memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Ketua tim kami yakni David Arif Prasetyo, dengan anggota Nur Muhammad Al-Fahami, Adelia Amiroh, Intan Ayu Nur Aini, dan Hamzah Abdurrahman. Serta dosen pembimbing dalam penelitian ini yakni Bapak Denny Darmawan MSc. Oke teman-teman, Indonesia memiliki banyak sekali pantai yang indah, salah satunya yang berada di kawasan Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Pantai tersebut bernama Pantai Krakal. Pantai Krakal memiliki keindahan pasir putih, air yang jernih, dan pengunjung dapat menikmati keindahan aneka biota lautnya ketika terjadi pasang surut. Pemandangan tersebut tentu memanjakan mata. Setelah ini kita akan menyimak baik-baik betapa indahnya Pantai Krakal. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagi Anda yang sedang singgah di Kota Gudeg, Yogyakarta, ada baiknya juga nih mampir ke Kabupaten Gunung Kidul. Di sana ada dua pantai cantik yang bisa menjadi tujuan wisata Anda, yakni Pantai Krakal dan Pantai Sarangan. Nah, seperti apa sih keindahannya? Sama-sama kita simak. Pantai Krakal dan juga Sarangan berlokasi di Kabupaten Kapanewon Tanjung Sari yang juga berbatasan dengan Kapanewon Tepus. Dari pusat kota Yogyakarta dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Lokasi ini cukup mudah dicari karena masih berada dalam satu kawasan objek wisata Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kidul. Pantai pertama yang dapat dikunjungi adalah Pantai Krakal. Pantai ini merupakan salah satu pantai di pesisir selatan Gunung Kidul yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 1 km. Layaknya pantai-pantai di Gunung Kidul, Pantai Krakal juga memiliki hamparan pasir putih yang luas. Apabila ombak sedang surut, wisatawan dapat menjelajahi area karang pantai ini untuk melihat biota laut. Namun harus selalu waspada dengan ombak pantai selatan Gunung Kidul yang terkenal cukup besar. Pantai ini banyak menjadi pilihan wisatawan saat liburan karena pantainya yang mudah dijangkau dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Wilayah observasi utama tim PKM Amli kami adalah Pantai Krakal yang berada di Desa Ngasirejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini memiliki paras yang sangat menawan, sehingga tidak heran apabila sering masuk ke dalam list tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan apabila sedang berada di Gunung Kidul. Masyarakat Pantai Krakal, seperti dari Padukuhan Walikangin, Bruno 1, dan juga Bruno 2, membuka berbagai tempat makan di sepanjang tepian pantai, sementara sebagian yang lain berprofesi sebagai nelayan. Tidak heran jika hampir selalu terdapat aktivitas di wilayah pantai ini di sepanjang hari. Namun, apakah benar di balik keindahan dan peluang besarnya terhadap perekonomian warga, terdapat potensi tsunami sebagai salah satu dampak gempa bumi di pantai ini? Sebelumnya, akan lebih baik bagi kita untuk mengetahui pengertian dari gempa bumi. Apakah gempa bumi itu? Berdasarkan dari pengertiannya, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gempa vulkanik, yang mana merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Yang kedua adalah gempa tektonik, yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik bumi. Kemudian yang ketiga merupakan gempa runtuhan atau terban, yang mana disebabkan oleh runtuhnya suatu benda yang berukuran sangat besar sehingga menimbulkan getaran di wilayah sekitarnya. Untuk gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami harus memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan kedalamannya adalah kurang dari 100 km. Kemudian yang kedua, gempa bumi tersebut harus berkekuatan di atas 7 skala Richter. Skala Richter sendiri merupakan sebuah skala yang dipakai untuk mengukur kekuatan atau besar dari dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Kemudian yang ketiga adalah gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Lalu, apakah megatrust itu? Istilah megatrust berasal dari dua kata, mega yang berarti besar dan trust yang berarti dorongan atau tekanan.
Gempa ini dapat mencapai magnitudo hingga 9,9, menjadikannya salah satu gempa paling kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia belakangan ini. Berbagai platform media pun terus mengulas berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari gempa itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Lantas, apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust merupakan gempa bumi yang berukuran sangat besar dan terjadi di zona subduksi. Lalu, apa kaitannya megatrust dengan tsunami? Gempa megatrust yang memiliki magnitudo yang sangat besar berpotensi untuk menyebabkan tsunami. Untuk tsunami sendiri adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti gelombang atau nami di pelabuhan atau tsu. Tsunami merupakan serangkaian gelombang yang bergerak dengan panjang dan periode yang sangat panjang, yang mana biasanya disebabkan oleh gangguan yang terkait dengan gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat dasar laut. Ketika mendengar adanya tsunami, apakah kita harus merasa cemas? Jangan ya dek ya, kita tidak perlu merasa cemas, kita harus tenang. Jangan cemas ya, karena BMKG telah memodelkan peta bencana tsunami dengan gempa magnitudo tersebut. Sekarang, yuk cermati daerah mana saja yang sekiranya berpotensi besar terjadi tsunami, supaya kamu segera bersiaga ya. Yuk simak baik-baik peta evakuasinya, agar kamu tahu jalur evakuasi ketika terjadi tsunami. Gunakan juga rumus 20-20-20. Apa sih itu? Yaitu, jika terjadi gempa lebih dari 20 detik, maka warga mempunyai waktu 20 menit untuk mengungsi ke tempat dengan ketinggian di atas 20 meter. Selanjutnya, ada 3 langkah tanggap tsunami. Pertama, tanggap gempa. Waspadalah terhadap goncangan gempa bumi yang kuat atau gempa yang berayun lemah tetapi berlangsung lama, karena dapat memicu tsunami dalam waktu yang sangat singkat. Segeralah melakukan evakuasi mandiri, jauhi pantai dan tepi sungai menuju tempat evakuasi sementara. Selanjutnya, tanggap peringatan. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui TV nasional, radio daerah, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segeralah melakukan evakuasi. BMKG telah memberikan status ancaman tsunami untuk di setiap daerah. Pertama, status awas. Status ancaman tertinggi sehingga warga harus evakuasi. Kedua, status siaga. Status ancaman sedang namun masih berbahaya sehingga warga harus evakuasi. Yang ketiga, status waspada. Status ancaman rendah sehingga warga harus menjauhi pantai dan tepi sungai. Terakhir, ada tanggap evakuasi. Setelah gempa bumi atau setelah menerima peringatan tsunami, segeralah evakuasi ke lokasi yang aman. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak ada, larilah sejauh mungkin dari pantai dan naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Setelah ancaman tsunami berakhir, maka dengan arahan dan petunjuk dari pihak berwenang, masyarakat dapat pindah menuju tempat evakuasi akhir. Atau jika tidak terjadi tsunami, masyarakat bisa kembali ke rumah. Selanjutnya ada proses terjadinya tsunami. Pertama, gempa bumi membuat dasar laut merekah. Kedua, air laut masuk mengisi lubang rekahan sehingga pantai menjadi surut. Ketiga, lubang di tengah laut terisi penuh lalu menyemburkan kelebihan air yang ditelannya ke segala arah, termasuk ke pantai. Keempat, akibatnya terjadi gelombang yang sangat besar yang menerpa pantai dan dapat mencapai daratan sejauh 5 km. Adapun tanda-tanda terjadinya tsunami. Pertama, gempa bumi. Kedua, air laut surut dan tercium bau garam.
Ketiga, terdengar suara gemuruh sangat keras di laut. Keempat, munculnya buih-buih dalam jumlah banyak. Kelima, terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Selanjutnya, ada cara menangani perasaan cemas terhadap potensi terjadinya tsunami. Yang pertama, menginstal aplikasi BMKG. Yang kedua, mengikuti kabar terbaru dari sosial media BMKG yang ada. Yang ketiga, melihat informasi terpercaya dari website BMKG. Dan yang keempat, meningkatkan pengetahuan terkait tsunami. Selanjutnya, ada akun-akun media sosial BMKG. Ada Linktree, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, website, YouTube, channel WhatsApp, nomor telepon, email, dan aplikasi yang tersedia di iOS dan Android. Nah, dari pemaparan materi yang sudah ada, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang kompleks, membuatnya rentan terhadap berbagai bencana, termasuk potensi tsunami akibat gempa megatrust di pesisir selatan Pulau Jawa. Masyarakat sekalian, baik dari Padukan Wali Angin, Bruno 1 dan Bruno 2 sudah sepatutnya selalu siaga serta waspada. Namun, juga tidak terlalu berlebihan agar tidak menimbulkan kecemasan. Lalu, BMKG sebagai lembaga resmi pemerintahan menyediakan informasi terkait bencana, iklim, dan cuaca melalui media sosial. Oleh karena itu, kami dari tim PKM RSH Amli Krakal UNY beserta pihak kantor Stasiun Geofisika BMKG DIY ingin mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat Pantai Krakal untuk selalu mengikuti informasi dari BMKG yang penting untuk mempersiapkan diri dan pengetahuan. Selain itu, kita perlu saling mengingatkan demi keselamatan bersama. BMKG mendukung video edukatif ini. Semoga masyarakat di wilayah Pantai Krakal lebih peduli dengan potensi dan risiko gempa bumi megatrust yang dapat menimbulkan potensi tsunami. Megatrust adalah fakta, dan ini bukanlah hal yang baru. Kita tidak berbicara mengenai prediksi, namun kita berbicara mengenai potensi. Hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Untuk itu, marilah kita meningkatkan kesadaran diri dalam hal mitigasi gempa bumi, terutama kemampuan menyelamatkan diri. Karena bencana bukan tanggung jawab pemerintah semata, namun tanggung jawab kita semua. Bersama BMKG, siap untuk selamat. Salam BMKG! Bersama BMKG, siap untuk selamat!